Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Guru dan Bapak Guru semua? Baik, kita akan lanjutkan kembali bagaimana caranya membuat soal di Google Classroom melalui Google Form. Ya, dalam part kedua ini saya sudah buatkan step-stepnya atau kerangkanya. Yang pertama, membuat kembali tugas kuis berupa Google Form yang telah tersimpan ya sebagai draft di Google Classroom. Menulis soal pilihan ganda, nanti kita akan membuat kunci jawaban dan memberi poin pada soal tersebut. Kemudian trik membuat soal pilihan ganda yaitu seperti duplikat soal, menambahkan gambar pada pertanyaan, menambahkan gambar pada opsi, mengcopy soal, mengambil gambar, rumus atau tulisan Arab dengan sanitin tool, kemudian uji coba soal. Yang pertama adalah kita masuk ke Google Classroom dulu, habis itu tugas kelas. Nah, yang kalau kita belum mempostingnya maka dia otomatis menjadi draft ya, tersimpan sebagai draft. Klik ini, kemudian edit tugas. Nah, ini dia Google Classroom-nya, kita klik. Baik, sudah buat waktu pertemuan part pertama, yaitu nama lengkap siswa, membuat kelas dan nomor absen. Nah, selanjutnya adalah kita mengeditnya ya. Klik ini nih, sebelah sini ya, edit formulir. Klik ini, nanti tampilannya seperti ini. Kita bisa mengeditnya. Nah, seperti itu. Kita akan menambahkan soal di sini ya. Klik plus sini. Setelah itu buat pertanyaan. Contohnya adalah menulis pertanyaan secara umum ya. Berapakah jumlah jari tanganmu? Ya. Yang ininya pilih pilihan ganda ya. Ada banyak pilihan di sini, pilih pilihan ganda. Opsinya kita kasih angka misalkan 10. Setelah itu 20 dan ini 30. Ya. Kunci jawaban ya. Kita bikin kunci jawabannya adalah 10. Poinnya insya Allah kita akan membuat 5 soal ya. Berarti ininya poinnya 20 biar sampai 100. Klik selesai. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana caranya kita menduplikat soal ya. Duplikat soal ini bentuknya persis sama ya. Maka klik ini duplikat. Ini biasanya soal yang opsinya sama. Kita pilih aja, bedakan pertanyaannya. Berapa jumlah jari tangan dan kakimu misalkan. Maka jawaban yang benar adalah kunci jawaban 20. Ininya diklik ya. Klik selesai seperti itu. Terus apalagi memberi poin ya. Sudah, kunci jawaban sudah, duplikat sudah, kemudian menambahkan gambar pada pertanyaan. Bagaimana cara menambahkan gambar pada pertanyaan? Plus ini nih, plus ya, maka akan muncul kolom baru. Misalkan perhatikan gambar berikut. Misalkan kalau di sini kita tidak bisa membuat enter ya, apalagi membuat gambar, enter aja nggak bisa, adanya spasi. Apa nama buah ini misalkan, seperti itu. Kita
memasukkan. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Apa nama buah ini? Saya akan memasukkan gambar buah di sini. Klik ini. Klik. Setelah itu ini unggah ini dari komputer. Kamera ini bisa dari kamera laptop, melalui URL juga bisa. Foto yang sudah tersimpan di Google Foto, Google Drive, dan kalau ini saya lebih suka di sini, Google penelusuran gambar. Misalkan saya minta gambar semangka. Maka Google akan menampilkan gambar semangka. Saya pilih ini, sisipkan. Akan muncul di sini gambar semangka. Nah, ditulis opsinya aja di sini. Misalkan yang pertama adalah semangka. Setelah itu apel misalkan. Kemudian setelah jambu. Kita seperti biasa kunci jawabannya adalah semangka. Poinnya adalah 20. Oh ya, jangan lupa buat soal ini menjadi wajib dari atas ya. Jadi wajib. Kalau tidak terisi maka akan kembali ke sini. Selesai dulu. Jadi wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah menambahkan gambar pada opsi. Klik plus ini. Kita akan membuat opsi. Manakah gambar apel di bawah ini misalnya? Maka opsinya kita bikin gambar. Klik ini. Google penelusuran lagi. Misalkan apel ya, yang benar ya. Gambar apel. Sisipkan. Nah, di sini nanti ada muncul gambar apel. Misalkan tambah lagi di sini. Misalkan jeruk di sini. Nah, ini dia. Sisipkan. Tambah lagi di sini, misalkan gambar manggis. Oh, salah. Nyarinya di sini ya, Bapak Ibu. Klik ini, manggis. Kita cari gambar yang bentuknya manggis. Oke. Sudah kita dapat. Yang pertama itu membuat soal dan mengetik seperti biasa. Kemudian menduplikat. Yang kedua adalah memasang gambar pada pertanyaan. Kemudian memasang gambar pada opsi. Kita bikin kunci jawabannya, misalkan apel adalah ini. Klik aja ini. Kemudian poinnya adalah 20. Karena saya membuat soal 5 soal, nanti ketika anak-anak menjawab betul semua 5 maka hasilnya 100. Selesai. Nah, ini yang paling sulit ini. Yang terakhir kemudian mengcopy soal ya, mengcopy soal. Kemudian mengambil gambar atau rumus atau tulisan Arab dengan snapping tool. Jadi soal itu bisa kita copy ya. Baik, selanjutnya adalah kita akan mengcopy soal ya. Perhatikan ini soal matematika. Kita akan copy ininya. Klik kanan, copy. Letakkan di sini. Ini plus dulu. Paste. Ya. Setelah itu copy juga ininya. Nah,
Kemudian kita ambil gambar ini. Nah, ini syaratnya soalnya udah ada. Ya, tinggal kita ambil gambarnya. Gimana caranya? Kita gunakan snipping tool nih. Alatnya ini. Seperti ini. Gimana mencarinya? Caranya di sini, klik snip. Nah, nih udah muncul di atas. Ya, snipping tool diklik. Kita klik new untuk mengambil gambar baru. Kita crop aja. Seperti itu. Oke, sudah dapat. Kita simpan di desktop ya. Misalkan capture 1. Oke, kita kembali. Kita tampilkan gambarnya biasa. Klik ini, kemudian unggah cari ya, diunggah cari di desktop nih, capture 1. Tunggu sebentar. Nah, udah dapat. Kemudian kita opsinya juga sama ya, kita copy juga. Nah, dari sini nih, dari copy, paste. Nah, udah jadi. Dan kita hapus aja biasanya seperti ini juga nanti bisa diacak. Soalnya bisa diacak. Ya. Meskipun menurut kaidah penulisan soal ini nggak sesuainya, tapi ini bisa diacak. Kita jadikan wajib dulu. Seperti itu. Kemudian seperti biasa kita bikin kunci jawabannya, misalkan ini soalnya saya nggak tahu. Bikin 20. Oke, kemudian selesai. Kita sudah membuat 5 soal yang nantinya kalau anak-anak menjawab semuanya maka hasilnya adalah 100 ya. Gimana caranya? Yuk kita uji coba dulu. Klik ini nih. Ini, perhatiin jauh. Klik. Nah seperti ini. Nama lengkap misalkan nama 1. Kelasnya misalkan pilih kelas 5A. Nomor absennya, gunanya nomor absen ini ada supaya nanti ketika di spreadsheet gampang mencarinya ya. Berikut akan menuju ke soal. Nah, kita pilih aja misalkan. Ya, ini kita pilih. Misalkan Manggis. Dan klik kirim. Kita lihat hasilnya ya. Klik di sini. Nah, responnya 1 karena tadi saya udah uji coba 1. Nah, itu. Nilainya dari mana kita bisa tahu ya. Kita tampilkan spreadsheetnya aja langsung atau individual nih, nilainya tuh 40 dari 100 poin. Nah, pengen tahu, klik ini spreadsheetnya, buat kan menuju ke tab baru. Nah itu ya, nama 1 dengan skor 40 telah melaksanakan ujian ini ya. Oke, cukup sekian. Kita lanjutkan nanti di part 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu semua ibu dan bapak guru semua. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.